Assalamualaikum warahmatullahi Kenalkan, nama saya Lani Pamiti dari Fakultas Hukum. Ini saya ingin menyampaikan materi saya yang berkaitan soal pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE terkait penyebaran kebencian berbasis sara. Di sini saya jelaskan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE yang berisi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Di sini pasal-pasal pidana terkait sara itu ada 3, yaitu yang pertama KUHP pasal 156, pasal 156A, pasal 157 KUHP. Yang kedua, Undang-Undang Diskriminasi. Yang itu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis pasal 4 dan pasal 16. Yang ketiga itu ada Undang-Undang ITE, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik pasal 28 ayat 2 yang berhubungan dengan pasal 45. Di sini dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis, khususnya di pasal 4 dan pasal 16, elemen utamanya adalah kebencian atau rasa benci kepada orang karena perbedaan ras dan etnis, atau kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis. Sedangkan KUHP umumnya digunakan pasal-pasal penyebaran kebencian terhadap golongan atau agama, yaitu di pasal 156, pasal 156A, dan pasal 157. Pasal 28 ayat 2 itu merupakan pasal paling kuat bagi tindak pidana penyebaran kebencian di dunia maya dibanding pasal-pasal pidana lainnya. Maka penggunaan pasal 28 ayat 2 ITE di tahun-tahun mendatang pasti lebih meningkat. Ini karena elemennya lebih luas dengan ancaman pidana yang lebih berat dan secara spesifik mudah menyasar penyebar kebencian berbasis sara di dunia maya dibanding undang-undang lainnya. Di sini saya ambil contoh kasusnya itu seperti di tahun 2013, contoh kasus Muhammad Rofisun yang diadili di pengadilan negeri. Dia dipenjara selama 5 sampai 6 bulan kurungan dan denda sebesar 10 juta. Dia terbukti dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara, dengan cara membuat status atau kata-kata yang menyerang serta menista agama. Jadi menggunakan pasal 28 ini ayat 2 yang berhubungan pasal 45 Undang-Undang ITE secara lebih cermat dalam situs yang kondisi sekarang, penggunaan pasal-pasal haruslah lebih presisi dan tepat sehingga dapat secara efektif memberikan rasa keadilan bagi publik, namun di sisi lain juga tidak membunuh kebebasan berekspresi bagi warga negara. Dan dari materi yang saya sampaikan, saya berharap kepada abang-abang bisa lebih pandai membagi berita-berita yang lebih bermanfaat, karena sekali kita menyebarkan berita hoax atau apapun akan dikenakan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Pasal 157 KUHP. Yang kedua itu ada Undang-Undang Diskriminasi, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis pasal 4 dan pasal 6.
Yang ketiga itu ada Undang-Undang ITE, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 28 ayat 2 dan berhubungan dengan Pasal 45. Di sini dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis, khususnya Pasal 4 dan Pasal 16, elemen pertamanya adalah kebencian atau rasa benci kepada orang karena perbedaan ras dan etnis, atau kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis. Sedangkan KUHP umumnya digunakan pasal-pasal penyebar kebencian terhadap golongan atau agama dalam pasal 156, pasal 156A dan pasal 157. Pasal 28 ini ayat 2 ITE merupakan pasal paling kuat bagi tindak pidana penyebaran kebencian di dunia maya dibanding pasal-pasal pidana lainnya. Maka penggunaan pasal 28 ayat 2 ini di tahun-tahun mendatang pasti lebih meningkat karena elemennya lebih luas dengan ancaman pidana yang lebih berat dan secara spesifik mudah menyasar penyebar kebencian berbasis sara di dunia maya dibanding undang-undang lainnya. Di sini saya mengambil contoh kasus pada tahun 2013, kasus Muhammad Rohifun yang diadili di pengadilan negeri. Dia dipidana penjara selama 5 atau 6 bulan kurungan dan denda sebesar 10 juta. Dia terbukti dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu dan tepat sehingga dapat secara efektif memberikan rasa keadilan bagi publik, namun di sisi lain juga tidak membunuh kebebasan berekspresi kepada warga negara. Jadi harapan saya sama ibu-ibu dan bapak-bapak di sini untuk lebih berhati-hati jika ingin menyebarkan berita atau apapun itu ke sosial media. Nanti akan dampaknya ke pasal 28 ayat 2 undang-undang itu. Terima kasih sosialisasi saya dari ibu. Berikanlah saya mohon maaf karena ada Terima kasih.